kamuflase yang keren ini terletak di kaki pegunungan Alps di Namibia dan menjadi salah satu koleksi rumah batu. Dibangun dari batu-batu granit, akan sulit untuk menemukan pintu depan dalam kegelapan. Tepatnya hidup tanpa tetangga yang usil, tanpa keributan, dan tanpa kebisingan. Namun, bagi beberapa pemilik properti ini, merealisasikan hal yang lebih dari sekedar angan-angan mereka. Yap, langsung saja berikut beberapa rumah paling terisolasi di dunia. Just Room Enough Island. Duduk di tengah sungai Saint Lawrence, Kanada, ini adalah pulau berpenghuni terkecil di dunia, dengan luas hanya 3.300 kaki persegi. Pulau ini memiliki cukup ruang untuk satu properti, dan dibeli pada tahun 1950-an oleh keluarga Sizeland sebagai rumah untuk liburan. Meskipun luas permukaannya kecil, pulau ini juga memiliki pohon, semak belukar, dan bahkan pantai kecil untuk menyerap sinar matahari. Pada saat pasang, air sungai seringkali mengenai dinding rumah. The Holy Trinity Monastery. Di atas perbukitan berbatu, dibangun tidak hanya satu properti, tetapi ada 6 biara yang semuanya masih berfungsi penuh hingga hari ini. Yang tertua dari 6, Tritunggal Maha Kudus, diyakini dibangun pada tahun 1475 dan menghadap ke kota Yunani Kalambaka. Meteora berarti digantung di udara dalam bahasa Yunani, dan rumah ini mencakup hal tersebut. Tempat ini dijangkau dengan menaiki 140 anak tangga yang diukir langsung ke permukaan tebing dengan ketinggian sekitar 400 meter. Katski Pilar. Dibangun di atas sebuah batu yang tingginya sekitar 40 meter, Katski Pilar menjadi situs gereja Kristen kecil pada abad ke-7. Telah dihuni oleh seorang biarawan Georgia selama 20 tahun terakhir, yang memastikan pemeliharaan gereja sambil menikmati pemandangan hutan yang indah. Ia bahkan turun hanya 2 kali seminggu. Setiap hari, para biksu yang tinggal di bawah melakukan pendakian yang menegangkan selama 20 menit menggunakan tangga logam tipis yang dibaut ke sisi batu untuk berdoa. Dianggap sebagai salah satu landmark paling suci di bumi, tempat ini terdiri dari gereja, brankas pemakaman, gudang anggur, dan dinding tirai. The Crystal Mill. The Crystal Mill nampak seperti sebuah gubuk terpencil di tepi sungai di tengah hutan. Tapi ini adalah pembangkit tenaga listrik kayu yang terletak di singkapan Sungai Kristal, Colorado, Amerika Serikat. Meskipun disebut kincir air, tapi lebih tepat dilambangkan sebagai stasiun kompresor yang menggunakan turbin air untuk menggerakkan kompresor udara. Stasiun kompresor dibangun pada tahun 1893 oleh George C. Eaton dan B.S. Phillips dan beroperasi hingga tahun 1917. Sebelumnya dikenal sebagai Ship Mountain Powerhouse karena dibangun sebagai pembangkit listrik untuk Ship Mountain Tunnel. LED. Di Pulau LED ada satu buah rumah yang dibangun di batu berumput luas. Satu-satunya tetangga di sana yaitu beberapa ternak liar yang berjalan di sekitar tebing. Sedikit yang diketahui tentang pulau dan rumah yang berdiri di atasnya ini mampu menahan gelombang Atlantik liar. Meskipun beberapa mengklaim sekarang hanya bisa digunakan sebagai penyimpanan semata.
Beberapa juga mengklaim bahwa rumah itu tidak berpenghuni sejak 1930-an. Kerennya, rumah ini memiliki sauna sendiri yang dialiri oleh sistem pengumpulan air hujan alami. Casa do Penedo. Casa do Penedo atau Rumah Batu terletak di dekat pegunungan di utara negara Portugal yang dibangun pada tahun 1972. Dinamai Rumah Batu karena dibangun dengan 4 batu besar yang berfungsi sebagai fondasi, dinding, dan langit-langit di rumah yang dilengkapi dengan jendela, pintu anti peluru, dan bahkan kolam renang. Dulunya merupakan rumah liburan keluarga. Tetapi banyaknya wisatawan yang datang dan membuat kerusuhan justru sekarang dijadikan sebagai museum kecil.